Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pada subuh ini kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan bersama kita semua mendapat rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Al-Qur'an menjadi sebagai kitab suci yang paling yang Allah amanahkan kepada umat manusia. Banyak hal yang kita bisa pelajari di dalamnya sebagai panduan. Al-Qur'an Karim terdiri atas 114 surah. Kalau kita pelajari hampir sebagian besar ayat-ayat yang termaktub di dalamnya itu berkaitan dengan Islam, atau dalam bahasa yang sederhana, isi Al-Quran 2/3 itu berkaitan dengan Islam. Kalau saya sebut 2/3 itu bukan jumlah yang kecil, itu berarti porsi yang besar. Jadi dengan bahasa yang sederhana untuk kita bisa renungkan, berarti Allah mengajarkan kepada kita itu melalui bahasa yang sifatnya naratif. Apa itu bahasa yang sifatnya naratif? Mungkin bahasa Gen Z. Kalau saya sebut Gen Z, paham ya? Bahasa anak muda sekarang. Itu adalah pola pembelajaran yang bukan sekedar tekstual, tapi juga visual. Kalau pembelajaran yang sifatnya tekstual, redaksional, itu tidak terlalu ngefek kalau bahasa kita. Bila
Quran ketika menyebut istilah qissah itu selalu maknanya adalah fakta. Fakta yang terjadi di masa lampau dan itu bisa divalidasi kebenarannya berdasarkan dokumen-dokumen di luar Quran. Jadi dalam konteks ini ketika Allah sudah menggunakan istilah qissah itu seakan-akan menantang kita untuk membuktikannya dan pasti dan memang pasti itu benar. Karena ada data pembanding di luar Al-Qur'anul Karim. Jadi sifatnya pasti fakta. Itulah yang dimaksud dengan qissah. Nah, sekali lagi, Al-Quran itu 2/3-nya itu berkaitan dengan qissah. Sedikit sekali yang berkaitan dengan soal hukum. Misalnya soal wudhu, itu hukum. Dan zakat, itu hukum. Redaksi yang berkaitan dengan hukum itu jumlahnya kecil, porsinya kecil. Nah, itulah sebabnya saya ingin mencoba untuk menjabarkan di sini dari 114 surah yang tentu saja kita pasti harus merenungkannya. Ternyata nama-nama surah yang termaktub di dalam Al-Quran itu dominan dengan nama laki-laki. Kita bisa rujuk misalnya surah Yunus, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Hud, surah Luqman, surah Nuh, bahkan surah Muhammad. Dan masih banyak yang lain. Coba kita cermati, nama surah dominan nama laki. Dan kalau kita pelajari lebih detail lagi, dominan nama laki itu hampir sebagian besar adalah nama para nabi. Kenapa bisa begitu Quran? Dan memang harus kita renungkan itu. Bukan sekedar dibaca. Dan bukan sekedar dihafal. Bukan sekedar dihafal maksudnya nomor 2 itu surah Al-Baqarah. Nomor 3 surah Ali Imran. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus paham maksud dari kenapa nama surah itu demikian. Itu yang ingin kita harus renungkan. Selanjutnya, dari nama-nama surah yang dominan nama laki, ternyata ada satu surah yang justru menyebutkan nama perempuan. Dan nama perempuan ini tercantum di dalam surah urutan yang ke-19 yang disebut dengan nama surah Maryam. Dan sekali lagi, identitas nama perempuan ini bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, dan bukan sebagai siapa-siapa. Artinya, ini bukan sesuatu yang spesial sebenarnya dalam tanda kutip ya. Tetapi di balik yang tidak spesial itu ada yang spesial. Apa itu maksudnya? Tidak spesial, maksudnya bukan nabi, bukan rasul, tapi ada sesuatu yang spesial. Spesialnya apa? Nah, disinilah mukjizat Quran itu betul-betul nyata. Pertama, dari nama surah itu sendiri. Kedua, dari redaksi istilah-istilah yang dipakai di dalam ayat-ayatnya. Nah, coba kita renungkan. Nama surahnya disebut Maryam. Pasti kita bertanya, apa makna dari nama Maryam? Yang kedua, ayat yang tadi saya baca, itu pertanyaan pertama tadi ya, apa makna dari nama Maryam? Yang kedua, ayat yang tadi saya baca berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Perhatikan ayat yang bagian awal itu.
diawali dengan ungkapan wabarram biwalidati. Mungkin panjenengan yang ngerti bahasa Arab sedikit, pasti juga akan bertanya, kenapa ayat ini berbunyi wabarram biwalidati? Ayatnya tidak berbunyi wabarram biwalidayya. Kenapa ayatnya tidak berbunyi begitu? Quran itu punya tujuan. Kita kalau terlalu sibuk hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya fikih, sudah banyak yang mengajarkan. Dan kayaknya manusia cenderung hanya bicara itu. Tapi saya tidak mau bicara itu. Karena kalau saya bicara itu, sepertinya menggarami air laut. Tahu maksudnya menggarami air laut? Tidak ada efeknya. Karena bagi mereka mengajarkan hal itu sudah biasa. Tapi saya ingin mengambil porsi yang belum pernah diberikan kepada jamaah. Supaya kita bisa paham maksud Quran itu apa. Karena kita ini jarang sekali disibukkan dengan kajian Quran. Kita selalu sibuk dengan kajian di luar Quran. Betul enggak? Oke. Coba kita renungkan. Wabarram biwalidati. Ayatnya begitu. Kenapa ayat itu tidak berbunyi wabarram biwalidayya? Dan kenapa ayat itu tidak berbunyi wabarram biwalidi? Tahu maksudnya? Kalau ayat di dalam Quran ini wabarram biwalidati dan berbuat baik kepada ibuku. Kalau ayatnya berbunyi wabarram biwalidayya dan berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Kalau ayatnya berbunyi wabarram biwalidi dan berbuat baik kepada ayahku. Tahu bedanya? Apa maksudnya? Berbuat baik kepada kedua orang tuaku, berbuat baik kepada ayahku, dan berbuat baik kepada ibuku. Apa bedanya? Disinilah kita sengaja diajak dialog sebenarnya dengan teks Quran ini. Muncul nggak pertanyaan di sini? Di benak kita. Kenapa ayatnya berbunyi dan berbuat baik kepada ibu? Ada nggak sesuatu yang muncul dalam benak kita? Kenapa begitu? Kok konsentrasinya hanya kepada ibunya doang? Kenapa ayahnya nggak disebut? Dan kenapa tidak disebut dengan istilah kedua orang tuaku? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita? Dan itu muktabar, diajarkan para ulama kita. Kita diajarkan apa? Rabbil firli wali walidayya. Wahai ya Rabb, ampunilah aku. Dan ampunilah kedua orang tuaku. Kita tidak diajar, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah ibuku. Kita juga tidak diajarkan, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah bapakku. Tapi kita diajarkan, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tua. Tahu nggak maksudnya Allah bicara begini? Dan kenapa redaksinya berbunyi wabarram biwalidati? Itu pertanyaan pertama. Kemudian baru ayat yang tadi saya baca juga ditegaskan dzalika Isa ibnu Maryam. Ayatnya juga apa itu? Dzalika Isa ibnu Maryam. Arti harfiahnya itulah Isa putra Maryam. Bahasa Quran itu berurutan. Jadi pertama Allah mencoba mengajak kita untuk berpikir dengan redaksi biwalidati. Setelah kita mulai bertanya kenapa redaksinya begitu, kemudian Allah memperkuat lagi dengan redaksi yang lebih heboh lagi. Hebohnya apa?
Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Lebih heboh lagi itu. Loh, kok jadi begini? Tadi sudah menyebut ibunya doang. Sekarang dikatakan ada seseorang yang lahir, kemudian dia dinasabkan kepada ibunya. Begitulah cara Allah ngomong kepada kita. Cara Allah ngomong kepada kita itu tidak langsung sesuatu perkara yang berat. Tapi cara Allah ngomong kepada kita itu dengan secara berurutan. Tahap demi tahap. Tahu maksudnya tahap demi tahap? Ayatnya tidak terbalik kan? Ayatnya tidak terbalik menginformasikan mengenai dzalika Isa bin Maryam baru kemudian wa barram biwalidati. Tidak. Tapi wa barram biwalidati baru kemudian disusul dengan penegasan yang lebih berat, yakni dzalika Isa bin Maryam. Ini sekaligus pelajaran bagi kita. Apapun yang kita omongkan, apapun yang kita perbuat, itu harus bertahap. Tahapannya tidak tidak langsung ujuk-ujuk kalau bahasa Jawa itu. Ada tahapan, cara mendidik itu ada tahapan, parenting itu ada tahapan, komunikasi itu ada tahapan. Ini kalau bahasa orang modern sekarang, komunikasi itu komunikasi yang bertahap. Bukan sekedar komunikasi yang tidak beraturan. Menyampaikan pesan itu bertahap. Itu baru contoh yang sederhana berkaitan dengan redaksi Quran. Bahkan kalau lihat sistematika redaksi Quran itu, yang dimunculkan dalam surah Maryam itu, kisah mengenai Sayyidah Maryam atau kisah mengenai Zakaria? Hah? Ayo sekarang. Redaksinya itu bicara mengenai kisahnya Sayyidah Maryam dulu atau Zakaria dulu? Pertanyaannya kenapa nggak dibalik? Kenapa bukan Sayyidah Maryam dulu? Hah? Bukan masalah berdoa, kedua-duanya juga berdoa. Karena yang mengasuh. Itu juga bukan karena tujuan awalnya. Apa? Ini, saya kasih contoh. Zakaria dengan istrinya itu statusnya adalah perkawinan. Betul? Ya. Zakaria dengan istrinya itu statusnya perkawinan. Dan perkawinan itu berlangsung lama sampai pada usia yang sangat tua. Ya. Tetapi pada akhirnya punya keturunan. Dalam pandangan masyarakat umum, orang yang sudah menikah itu punya potensi nggak punya keturunan? Hah? Punya potensi. Tetapi ketika usia sangat tua, punya potensi punya keturunan tidak? Hah? Nah, tetapi masih ada peluang untuk dia punya keturunan. Ya, tetapi peluang itu menjadi tertutup karena usia yang sangat tua dan istrinya mandul. Hal ini cara Allah memberikan petunjuk, pelajaran, sesuatu yang sifatnya masih ringan. Kemudian baru dikasih petunjuk peristiwa yang lebih berat. Apa itu? Status seseorang yang bukan dengan pertinahan. Kalau yang Zakaria pernikahan. Maryam bukan pernikahan. Kalau Zakaria tua, istrinya mandul. Maryam bukan tua, bukan mandul, tapi perawan. Lebih dahsyat enggak itu? Hah? Lebih dahsyat enggak? Lebih dahsyat. Begitulah cara Allah berkomunikasi dengan kita. Bukan Maryam dulu, terlalu berat kalau Maryam dulu, dipikirkan terlalu berat. Maka diawali dengan Zakaria. Supaya orang menata, tidak langsung shock. Kalau bahasa kita ada istilah cultural shock. Paham yang saya maksud? Itulah bahasa Quran.
Jadi redaksinya terstruktur rapi. Cara memberikan sesuatu kasusnya itu ada kasus yang ringan, baru kemudian kasus yang berat. Ayo sekarang saya tanya sekarang. Lebih ringan mana kasusnya antara kasus Zakaria dengan kasus Maryam? Hah? Lebih ringan kasus Zakaria. Sedangkan kasus yang lebih berat adalah Sayyidah Maryam. Makanya Allah memberikan kasus itu bertahap. Nah, dari sinilah kita baru ngerti. Pertama, redaksi Quran itu wabarram biwalidati. Kita bertanya. Tapi pertanyaannya ringan. Baru kemudian muncul pertanyaan berat. Karena disebutkan dzalika Isa bin Maryam. Nah, kenapa ini termaktub di dalam surah yang disebut surah Maryam? Arti Maryam, seingat saya pernah jelaskan di sini. Tahu nggak arti Maryam itu apa? Hah? Kuliner. Tahu kuliner? Roti Maryam. Masih ingat kan? Soto Maryam, gulai Maryam. Kita bayangkan, itu semua enak kulinernya. Tapi ternyata nama Maryam itu tidak seenak kuliner itu sendiri. Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir. Dari mana kita bisa tahu? Harus tahu backgroundnya. Maryam itu bukan dari kalangan Bani Ismail. Sehingga kita sulit untuk menemukan makna itu dalam redaksi bahasa Arabnya. Tapi kita kembalikan backgroundnya dari bahasa di mana manusia perempuan ini dilahirkan. Dari kultur apa? Ternyata dari kultur Bani Israel. Dan Bani Israel itu bukan penutur bahasa Arab. Tapi penutur bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Ibrani istilah Maryam itu arti harfiahnya pahit atau getir. Dengan kesimpulan sederhana, nama ini disebut Maryam karena berkaitan dengan ketika dia dilahirkan sampai dia melahirkan, kehidupannya itu totalitas pahit getir. Pertanyaannya sekarang, adakah manusia perempuan yang sanggup menjalani hidup penuh dengan kegetiran seperti ini? Ada. Dari situlah Allah cantumkan nama ini supaya jadi peringatan bagi manusia. Nah, sekarang nanti ini ada kaitan dengan surah Ali Imran sebetulnya, tapi kalau saya bahas nanti terlalu panjang. Saya hanya fokus di sini. Fokus di surah Maryam ini. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab tafsir. Misalnya kita baca kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sangat tebal berjilid-jilid. Atau misalnya tafsir Ibnu Katsir, atau tafsir At-Tabari, atau tafsir yang paling ringkas misalnya tafsir Jalalain. Kalau kita simpulkan semua, ada sesuatu yang menarik penjelasan para ulama itu. Ketika menyebut dzalika Isa bin Maryam, ketika sebut Maryam, dzalika Isa bin Maryam. Maryam itu disapa dengan apa? Maryam al-Adhra atau Maryam al-Batul. Apa artinya Maryam al-Batul? Batul. Batul itu arti harfiahnya perawan. Jadi kalau disebut Maryam al-Batul, arti harfiahnya Maryam sang perawan. Sehingga penjelasan dzalika Isa bin Maryam itu terjawab. Oh, berarti Isa itu anaknya Maryam. Karena tidak mungkin seseorang dinasabkan pada ibunya kalau ini tanpa melalui. Nah, paham kan? Baru ngeh di situ. Apa yang dimaksud dalam Quran ini ketika menyebut Maryam itu sang perawan atau al-Batul atau al-Adhra? Sekali lagi ini ada dokumen pembanding. Dokumen pembandingnya apa? Di luar Quran. Nih saya bawakan nih. Ini teks ya. Ada gambarnya enggak? Hah? Gambarnya siapa?
Maryam. Ini tulisannya Arab semua. Ada bahasa Suryaninya. Ini Arab dan ada bahasa Suryaninya. Ini kalau dibaca, Tuhfatur Ruhiyah fis Salatil Fardiyah. Terbitan mana? Jabal Lubnan. Tahun berapa? 2002. Ya. Kemudian di sini siapa yang mentahqiq? Batrik Afram Al-Awwal Barsum. Kira-kira paham nih maknanya apa? Ada nggak istilah batrik dalam bahasa Islam itu? Nggak ada. Karena ini bukan kitab Islam. Ini batrik. Tuhfatur Ruhiyah fi Salatil Fardiyah Ta'lif Batrik Afram Al-Awwal Barsum. Nah, ketika menyebut Dustur Al-Iman. Apa itu? Dustur Al-Iman. Kalau kita itu ya sahadatain. Tahu sahadatain? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau kita. Karena ini bukan kita, ini disebut Dustur Al-Iman. Apa itu Dustur Al-Iman? Salah satunya ya, saya nggak baca semua. Disebutkan ini. Wa nu'minu bi rabbin wahid, Yesu al-Masih. Ayo coba. Bahasa Arab bukan ini. Hah? Ini bahasa Arab bukan? Wa nu'minu bi rabbin wahid, Yesu al-Masih ibnullah al-Wahid. Loh. Paham maksudnya? Oh, nggak ngerti. Dan kami percaya kepada satu Tuhan, yakni Yesu al-Masih. Loh, Yesu. Pakai bahasa Arabnya Yesu. Kalau kita menyebut Isa al-Masih, mereka tidak menggunakan nama Isa al-Masih, tapi Yesu al-Masih, Ibnullahul Wahid. Kemudian di sini ada yang bahasa Suryani saja, saya sebut bahasa Suryani. Di sini dikatakan, wa min ruha kadisha, yang bahasa Suryani. Wa min ruha kadisha, wa min Maryam betulta. Jadi dia dilahirkan karena ruha kadisha. Kalau bahasa Arabnya kira-kira apa? Ruhul Kudus. Bahasa Suryaninya ruha kadisha. Wa min Maryam betulta. Dan kelahirannya itu dari Maryam betulta. Bahasa Arabnya al-batul. Jadi bahasa Suryani dengan bahasa Arab itu satu keluarga. Makanya kalau Arabnya disebut Maryam al-Batul, bahasa Suryaninya disebut Betulta. Bahasa Arabnya disebut Kitabun, bahasa Suryaninya disebut Ketaba. Bahasa Arabnya disebut As-Salah, bahasa Suryaninya disebut Slota. Bahasa Arabnya disebut Rijl, bahasa Suryaninya disebut regel. Bahasa Jawanya itu yang dibuka itu disebut lawang. Medurone disebut labeng. Wes, paham? Ini contoh sederhana. Karena apa? Ketika bahasa itu satu keluarga, mesti mirip. Kalau bukan satu keluarga, nggak mirip. Makanya ketika Quran diturunkan, itu nyambung dengan risalah para nabi sebelumnya yang menggunakan bahasa yang satu keluarga. Termasuk bahasa Suryani, bahasa Arab itu satu keluarga. Jadi kalau bahasa Arab disebut Maryam al-Batul, bahasa Suryani, Maryam Betulta. Mungkin ada yang bertanya, oh lah opo ngono-ngono kok dibahas? Bagi orang yang tidak terlalu mau berpikir berat, mungkin ini tidak penting. Tapi bagi kita yang mau berpikir waras dan cerdas, ini sangat penting. Karena apa? Ada konsep yang sama antara kita yang muslim dengan yang non-muslim. Bahwa status manusia perempuan ini adalah perawan. Apa itu perawan? Tanpa sentuhan laki-laki. Dan itu bukan keyakinan kita saja, tapi juga keyakinan non-muslim. Makanya mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Santa Maria. Santa Maria. Kalau di Mesir itu ada bangunan megah, di atasnya ada kubah.
Dari kejauhan tulisan besar itu bahasa Arab. Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul. Tulisannya begitu. Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul. Kalau Pak Tommy atau Pak Gi tiba-tiba melihat tulisan begitu waktu sholat zuhur, jangan masuk ke situ. Kalau masuk ke situ salah alamat, itu bukan masjid. Itu gereja. Meskipun tulisannya Arab, Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul. Kalau di sini, di Surabaya, tertulis bukan Kanisah Sayyidah Maryam Al-Batul, tapi Gereja Santa Perawan Maria. Kalau di sini, makanya jangan terkecoh dengan casing. Makanya di sini, gambarnya juga, gambarnya sangat Arab dah. Gambarnya Arab. Wajah-wajah Arab. Janggutnya tebal sekali kan? Coba lihat. Ini bukan ulama kita. Ini Abuna Tuadrus Asani. Abuna Tuadrus Asani. Oh, nama Abuna. Abuna itu apa? Bapak kami. Abuna. Mereka menyebut Abuna. Kalau kita menyebut Ustadz, Kiai, gitu. Mereka menyebut Abuna. Nah, itu pertama yang harus kita paham. Ada sesuatu yang sama. Tapi ada sekaligus ada yang beda. Bedanya apa? Kalau kita, dia melahirkan utusan Tuhan. Kalau mereka, dia melahirkan anak Tuhan. Nah, pelajaran apa ini? Apa yang sama, jangan dibuat beda. Apa yang beda, jangan dibuat sama. Kita ada titik temu, ya harus kita akui, itu sesuatu yang sama. Yang sama, jangan dibuat beda. Tapi kita mengakui bahwa dia melahirkan utusan Tuhan. Non-Muslim menganggap itu melahirkan anak Tuhan. Itu beda. Yang beda jangan dibuat sama. Allah sengaja memberikan pelajaran bagi kita. Yang sama jangan dibeda-bedakan. Yang beda jangan disama-samakan. Itu sebetulnya spiritnya. Oke? Pelajaran yang kedua, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Sayyidah Maryam itu sangat berat menanggung beban. Makanya ketika dia dituduh oleh kaumnya, ya ukhta Harun, maka na abuki imra'a sau'in, wa ma kanat ummuki baghiyah. Itu tuduhan yang sangat berat. Mungkin kita bertanya begini, ini ada tuduhan Sayyidah Maryam dituduh sebagai pezina. Dengan bahasa sederhana, wahai saudara perempuan Harun, bapakmu itu bukan seorang penjahat, ibumu itu bukan seorang pelacur. Itu kalau bahasa sederhana begitu. Tapi maksudnya yang dijadikan tujuan itu adalah Sayyidah Maryam. Tapi kenapa kamu begitu? Itu maksudnya. Kira-kira tuduhan seperti ini ada nggak validasinya di luar Quran? Ada. Saya punya kitabnya, namanya kitab Talmud. Kitabnya orang Yahudi. Memang Sayyidah Maryam itu bukan melahirkan utusan Tuhan. Bukan melahirkan anak Tuhan. Tapi dia melahirkan anak zina. Itu dalam kitab Talmud. Berarti ketika Quran mengatakan, ya ukhta Harun, maka na abuki imra'a syau'in ila akhirih ayat. Itu ada dasar validasinya, kitab Talmud. Kitab Talmud itu dokumen abad ke-5 Masehi. Quran ini abad ke-7. Berarti selisih 2 abad. Berarti Quran benar. Makanya Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Nggak pernah mau. Kalau kita ini sering menghilangkan barang bukti. Nah, ketika dituduh begitu, Sayyidah Maryam tidak sanggup berkata-kata apapun. Ciri manusia perempuan ketika dia menanggung beban berat, dia tidak bisa berkata-kata dan enggan untuk berkata-kata. Dan ini pelajaran bagi kita sebetulnya. Jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Jangan sekali-kali mengandalkan diri kita atau keegoan kita. Yang hanya kita bisa andalkan adalah Allah Azza wa Jalla.
Sayyidah Maryam melakukan itu. Dia hanya mengandalkan Allahus Samad. Dia tidak mengandalkan dirinya. Dia hanya menunjuk pada bayi. Berarti kata-kata, satu kata pun tidak keluar dari lisan. Karena memang berat, beban berat itu. Sudahkah kita hidup ini hanya mengandalkan Allah saja? Kita sebagian besar sudah hafal itu surah yang paling pendek. Surah Al-Ikhlas, kita sering baca. Tapi seringkali kita lupa ketika memberikan pemahaman Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita. Itulah sebetulnya spirit tauhid tingkat tinggi. Jadi kalau kita mengandalkan hanya dia saja, itu pembuktian tauhid tingkat tinggi. Kalau sekedar menghindari kuburan, menghindari berhala, menghindari patung, itu gampang. Sangat gampang. Karena apa? Kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah penyembahan terhadap ego. Mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Dan mengandalkan manusia lain untuk bisa menjadi sandaran kita. Justru melalui ayat ini kita diajarkan tidak bersandar kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Kalau sudah begitu posisinya, Allah pasti akan membela kita dengan caranya sendiri. Nah itu ditunjukkan di dalam surah ini. Maryam betul-betul dibela. Melalui siapa? Melalui bayi yang masih kecil, mungil, yang tidak mungkin bisa bicara. Allah membela dari itu. Sehingga umatnya yang awalnya menuduh itu tidak bisa bicara apapun dan terbungkam. Tapi pertanyaannya begini, ini kan kisah abad pertama Masehi, ya kan? Kita ini hidup di abad 21. Kalau kita masuk ke lorong waktu di abad pertama Masehi, kira-kira kita berada di posisi Sayyidah Maryam atau kita berada di posisi mereka yang menuduh Sayyidah Maryam? Hah? Ayo sekarang. Kalau kita masuk ke lorong waktu, kita ini berada pada posisi mereka yang menuduh Sayyidah Maryam atau berada di posisi sebelahnya Sayyidah Maryam. Jawaban kita pasti serempak. Jawaban kita kemungkinan besar kita berada pada posisi yang menuduh Sayyidah Maryam. Kenapa? Tidak mungkin seorang perempuan punya bayi tanpa bapak. Kecuali melalui pernikahan atau perzinahan. Ada dua opsi saja. Iya kan? Itulah sebabnya Allah dengan tegas mengatakan dzalika Isa bin Maryam, untuk menepis tuduhan itu. Dan bayangkan kalau kita berada pada posisi Sayyidah Maryam, dia mengalami kepahitan hidup berapa lama? Selama dia hidup. Sanggup nggak hidup seperti itu? Oh, sanggup. Kayaknya hanya berkata-kata aja sanggupnya. Tapi prakteknya nggak mungkin. Makanya ini surah aneh ini. Bukan dalam makna negatif ya. Surah aneh ini. Namanya surah Maryam. Kalau diterjemahkan kan surah si pahit. Surah si getir. Karena semenjak dia dilahirkan, sampai dia melahirkan, hidupnya getir. Getir yang paling puncak ketika dia melahirkan. Melahirkan tanpa seorang suami. Kegetiran, kepahitan yang paling ringan di masa dia dilahirkan ketika dia diberi nama Maryam. Karena ibunya waktu itu, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Yang dia minta itu. Kemudian ketika bayi itu lahir, ya, ternyata apa? Rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal unsa. Coba. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, wahai ya Allah. Misalnya begitu. Artinya, kehadiran bayi ini diterima atau ditolak sebetulnya? Tidak diinginkan.
Makanya kemudian wa inni sammaituha Maryam. Sesungguhnya aku memberi nama bayi ini si pahit atau si getir. Kalau sampean nggak belajar perbandingan agama, nggak paham ayat ini. Kenapa kok diberi nama Maryam? Dan kenapa orang tuanya berkata, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kenapa bisa begitu? Karena tradisi Bani Israel itu mengikuti syariat hukum Taurat. Syariat hukum Taurat, kalau anak laki-laki pertama itu dapat warisan 2 kali lipat. Kalau anak laki-laki yang kedua dan seterusnya dapat warisan cuma separuh dari kakak pertama. Pertanyaannya, kalau anak perempuan dapat apa? Zero. Gak dapat apa-apa. Jadi ketika anak ini lahir, yang dibayangkan, kalau kita bersanding dengan ibunya Sayyidah Maryam, itu pasti ya sama. Anak ini kasihan, gak akan dapat apa-apa. Itu yang terbayangkan. Jadi semenjak dia lahir, itu betul-betul pahit. Sampai dia melahirkan. Nah, yang terakhir. Kenapa perempuan ini dibicarakan sampai detail kisah hidupnya? Pahit hidupnya sang tokoh yang bernama Sayyidah Maryam. Ini karena kita harus paham, Quran datang itu dalam rangka untuk melakukan gerakan revolusi. Terhadap apa? Terhadap kultur yang berlaku pada masanya. Karena ini bukan sekedar mewakili sang tokoh Maryam itu sendiri. Itu mewakili kita semua. Gak usah jauh-jauh. Ketika kita punya anak yang pertama, kita maunya laki atau perempuan? Pasti laki. Orang Arab maunya laki. Orang Chinese maunya laki. Makanya kalau orang Chinese, anak perempuan itu hilang, dianggap hilang. Kalau dia punya anak, itu ada istilah, ada cucu dalam, ada cucu luar. Yang didahulukan itu cucu dalam, anak dari laki-laki. Dianggap cucu luar karena anak perempuan dianggap hilang. Orang Jawa juga begitu. Dalam arti lebih memprioritaskan laki-laki. Pemenang Madura, Sunda, Banjar, apalagi Papua dan sebagainya. Berarti yang dialami oleh ibunya Sayyidah Maryam itu adalah pengalaman kita semua. Bukan sekedar mewakili personal pada masanya. Mewakili kita semua, termasuk mengenai Sayyidah Maryam ini. Bicara soal perempuan, kita sebagai laki-laki, jangan egois. Perempuan itu punya harga diri. Perempuan itu punya marwah. Punya marwah. Kita kan diajarkan, kan? Ada hadis Nabi, langsung saya potong kompas. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, Nabi kan jawabannya sederhana. Apa? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Baru kemudian siapa? Bapakmu. Ibumu di sini itu bukan sekedar mewakili ibu kita. Tapi mewakili sosok perempuan yang statusnya sebagai seorang ibu. Yang pada asalnya statusnya sebagai juga seorang istri. Yang pada asalnya dia punya status sebagai seorang perempuan. Anak perempuan. Jadi anak perempuan, istri perempuan, yang namanya istri ya perempuan. Anak perempuan, istri yang pasti perempuan, dan ibu kita yang pasti juga perempuan. Harus jadi perhatian kita. Anak perempuan kita nanti akan jadi istri. Dan istri kita akan jadi ibu. Kita masih punya ibu. Kita juga punya istri. Barangkali kita juga punya anak perempuan. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan terlantarkan, jangan termarginalkan. Mereka juga punya marwah. Itulah sebabnya Allah memberikan informasi kepada kita melalui surah Maryam ini. Supaya jangan sampai kita tidak menghormati perempuan dalam konteks ini. Apalagi menuduh yang macam-macam. Mungkin kasusnya bisa berbeda-beda ya. Tidak sama dengan yang ini. Kalau di kasus Sayyidah Maryam ini,
tanpa melalui perkawinan, tanpa sentuhan laki-laki. Tapi kasus yang sekarang itu tanpa perkawinan, tapi suaminya nggak jelas. Ya, tapi lagi-lagi anak yang lahir itu tetap suci, meskipun perbuatannya itu dosa. Perbuatan dia dosa, tapi anak ini tidak menanggung dosa, nggak menanggung dosa. Itulah, jangan bebani lebih berat lagi. Jangan berikan beban yang lebih berat. Dia sudah bebannya berat. Dia melakukan dosa itu bebannya berat. Tapi kalau kita tambah dengan macam-macam, itu dia lebih berat lagi. Jangan lakukan itu. Ini pelajaran berharga untuk kita, supaya kita bisa lebih arif dengan cara pandang Quran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Ya, Pak Gi. Apa? Maryam itu. Hmm. Ya. Apa nanti yang ingin saya katakan, saya kutip dari sini ya, supaya nanti ada tahu bedanya. Kalau di dalam Quran itu disebut wabarrom biwalidati, dan berbuat baik kepada ibuku. Kita mengenal dalam Quran istilah walidati. Kalau di sini kitabnya saudara kita non-muslim menyebutnya Maryam itu sebagai walidatul ilah. Apa itu walidatul ilah? Redaksinya mirip kan? Kita menyebut walidati, ibuku. Tapi dalam konteks ibunya utusan Tuhan, yakni Nabi Isa alaihissalam. Kalau di sini disebut walidatul ilah. Walidatul ilah. Apa itu? Ibunya Tuhan. Ya kan? Beda atau sama? Beda. Kalau bahasa Pak Gi mungkin disebut dipelintir itu. Karena memang kita diajarkan oleh Al-Quran itu, dan kita baca sebetulnya. Cuma sayang kita nggak ngeh. Kita baca kan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca misal tafsir Jalalain, ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai, itu merujuk pada Yahudi. Orang Yahudi. Karena orang Yahudi apa? Menganggap Maryam perempuan pezina. Dan menganggap Isa itu anak zina. Ad-dallin, orang-orang yang sesat, itu merujuk kaum Nasrani. Karena orang Nasrani menganggap Sayyidah Maryam itu sebagai apa? Walidatul ilah, ibunya Tuhan. Dan yang dilahirkan itu disebut anak Tuhan. Jadi ini sama-sama ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita diajarkan di tengah. Paham ya? Jadi disitulah kalau bahasa Pak Ki dipelintirnya. Yang dibelokkan. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Islam datang untuk meluruskan itu. Bukan anak zina, bukan anak Tuhan, bukan perempuan pezina, tapi dia seorang perempuan perawan yang melahirkan utusan Tuhan. Hanya di situ. Kalau Pak Gi bertanya, apakah dia salah satu di antara para nabi? Enggak, karena nabi dan rasul di dalam Al-Quran itu laki, bukan perempuan. Jadi kalau ada ayat misalnya walikulli qaumin had, dan setiap ummah ada
yang membimbing itu kila di dalam kitab-kitab tafsir kila, salah satu pendapat itu berkaitan dengan itu seorang nabi. Jadi ya ada nabi-nabinya, jumlahnya ada 124.000 nabi. 124.000 nabi itu yang diceritakan dalam Quran, nabi plus atau gabungan antara nabi dan rasul itu 25. Berarti yang dikisahkan namanya hanya 0,00 sekian persen dari 124.000 nabi. Itu porsi yang sangat minimalis. Berarti banyak yang tidak ditulis. Seandainya semua 124.000 nabi dikisahkan, kira-kira tebalnya Quran seberapa itu? Ya kan? Tapi minimal kita bisa paham bahwa pasti ada sang penyeru dari setiap umat ini. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai pamungkas bagi para nabi. Sedangkan Sayyidah Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi dia ibunya seorang nabi, ibunya seorang rasul, tidak ada lebih dari itu. Ya. Kalau tidak ada lebih dari itu, maka dia statusnya seperti perempuan pada umumnya. Dia punya kelebihan apa? Menjaga kehormatannya. Ketika dia menjaga kehormatannya, dia takluk terhadap syariat hukum Taurat. Maka disitulah Allah menjaga dia sampai pada masanya. Nah itu spesialnya di situ. Makanya dia kalau dalam kitab hadis ada wanita ahlu surga menjadi ratu surga. Di antaranya siapa? Sayyidah Maryam, Sayyidah Fatimah, termasuk istrinya Fir'aun, Asia. Ya. Itu berarti harus jadi teladan bagi perempuan-perempuan lain bagi kita. Supaya kita menjadi wanita ahli mana? Ahli surga. Jangan sampai menjadi wanita ahli neraka. Nah, itu pelajaran. Oke. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya kira dengan ini saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, tapi